Satu hari saya menjaga Polres bisa mengungkap kasus pencurian ternak. Pencurian ternak ini ada 2 ekor ternak yang sudah diamankan. Ini hasil daripada kerjasama gabungan antara Polsek dengan tim gabungan Polres, ya, yaitu penyidik dari Polsek Pandawai yang berusaha mengamankan dari berawal dari informasi masyarakat ada kecurigaan bahwa adanya dugaan ternak yang dicuri, yang kemudian oleh petugas kita, dalam hal ini Pospol, ya, Pospol Kawangu, ya, mengecek informasi yang ada dan menghubungi Babin Kamtipmas yang ada. Pelaku yang diduga 3 orang pelaku dengan kendaraan yang kosong pada waktu itu, ya, dikembangkan, diinterogasi oleh pelaku, oleh petugas, akhirnya bisa diungkap bahwa ternyata ternaknya itu diturunkan, diamankan pelaku beserta kendaraan dan barang bukti yang ada. Di situ kita amankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu di sini adalah AK yang merupakan petugas Satpol PP, ya, dia merupakan aparat juga Satpol PP, alias Adi, kemudian Veki alias VCP, kemudian Evan alias EUN. Nah, pelaku-pelaku tersebut ini perannya masing-masing adalah di sini si Adi atau alias AK tersebut adalah dialah yang menyuruh mengambil 2 hewan kerbau tersebut curian yang diambil dari diduga yang sekarang ini masih DPO kami juga. Jadi ada 3 DPO diambil dari UR, ya, UR. Kemudian UR itu bekerja sama dengan ada lagi 2 orang lagi. Nanti DPO-nya sudah ada di situ, nanti kita akan tunjukkan DPO-nya. Nah, 2 orang ini kemudian ke lokasi di mana diambil ke arah Penang, Desa Bumba Aho Bongkul, Kecamatan Bumbadanang Bangulu, Kecamatan Pandawai, wilayah Polsek Pandawai. Kemudian Adi ini menyuruh Evan untuk membuat 2 lembar, mencari 2 lembar surat KKMT, ya, untuk memperlancar dalam proses membawa surat ini ke daerah Sumba Barat untuk jual hewan ini dan akan dibawa ke Sumba Barat. Kemudian dia menghubungi si Veki ini untuk selaku pemilik kendaraan truk yang sudah kami sita dan sudah kita amankan. Melalui berkat kerja keras daripada rekan-rekan, ya, kita mempersangkakan 3 orang tersangka sementara ini, ya, yaitu pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP dan pasal 480 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1. Tidak ada kemungkinan nanti bisa kita kenakan pasal pemalsuan surat lagi, tambahan lagi. Masih ada kemungkinan. Berkas saat ini masih proses penyidikan, masih berjalan, dan kita terus akan melakukan pengejaran terhadap 3 lagi DPO. 3 lagi DPO yang URCS, ya, URCS DPO-nya sudah ada. Nanti saya persilakan nanti wartawan untuk bisa melihat. Kita butuh bantuan masyarakat apabila ada informasi keberadaan daripada ini. Kami sudah ada bentuk tim, kita akan segera akan menghubungi kepada petugas Babin Kamtipmas kita yang ada dan Pospol atau Polsek terdekat untuk kita bisa menangkap pelaku tersebut. Karena jaringan ini adalah merupakan sindikat yang sudah terorganisir dengan rapi,
ya, dan jaringan ini sudah bukan hanya wilayah Sumba Timur tapi Sumba Barat, sudah ada yang dipersiapkan untuk menampung dan menjual di daerah Sumba Barat. Oleh sebab itu kami akan terus mengungkap, dan juga adanya Evan ini adalah salah satunya adalah yang menyiapkan membuat KKMT palsu, ya. Cuman sampai sekarang kami masih kejar, ya, yang membuat mencetak informasinya dari apa, memang ini sering, bahkan kasus-kasus pencurian ternak yang lain KKMT-nya yang kami kejar juga ini ada, masih kami dalami. Mudah-mudahan jika ada petunjuk yang kita akan bisa mengungkap para pelaku yang lain, sehingga jaringan KKMT yang palsu ini bisa kita tuntas secara tuntas, tidak ada lagi keluar lagi surat-surat palsu ini. Ya Pak Kapolsek ya, ini kan asli kan? Ini kan titiknya, ini kan hanya orang-orang apa? Cuman yang palsu itu Pak Kapolsek coba tunjukkan, yang mana yang palsu? Yang ini ya, Pak, tanda tangan ininya sama kepala desanya capnya. Ini Pak. Yang ternak kalau bisa di sini. Ini dari surat ini dari mana? Terus ini dia udah sering membuat surat ini. Udah berapa kali meminta dari dia? Berapa kali? Kamu udah tahu dapat dari mana informasi bahwa dia membuat ini? Oh gitu. Satu di antara tersangka ini adalah oknum Pol PP. Ya, itu tadi yang pertama. Itu apakah tidak mengganggu sinergitas dalam penanganan kasus Saya ini? sudah koordinasi dengan Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, pada prinsipnya dia mendukung apabila ada terlibat personil atau oknum ya, yang diduga oknum yang terlibat terhadap jaringan sindikat seperti itu. Mungkin saja, sini kan sindikat jaringan, pelemparannya semua pasti ke sana. Jadi mereka modus dari sini membawa sapi, ya, dengan sapi dengan menggunakan KKMT seolah-olah ini adalah surat-surat ternak yang resmi. Ternaknya, karena di sini ternak rata-rata dilepas di padang, tidak diikat, tidak dalam kandang. Jadi dengan mudah mereka ngambil di padang. Jadi mereka siapkan truk di tengah jalan, mereka siapkan KKMT palsu. Ya, kemudian ada ternak di padang sembarangan diambil, tinggal dimasuk, dibuat seolah-olah. Nah, ini modusnya seperti itu. Ada juga modus yang baru, sudah dipotong-potong karena kita ketat dalam pengawasan pintu-pintu terluar. Ya, dipotong-potong dalam bentuk daging dikirim. Nah, ini juga yang jadi modus terbaru seperti yang disampaikan.